Kembali ke ayat 94 surat Al-Baqarah juz 1. Namun sebelumnya ya seperti biasa, pada Bapak Ibu yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau bude ada bude, yang mau ngeteh silahkan ngeteh, yang mau ngemil-ngemil itu seadanya, ya mau ngopi rokokan monggo silakan. Yang kakinya dengkulnya pegel-pegel kesemutan, kalau mau blonjor silakan blonjoran. Pinggangnya kemeng-kemeng silakan cari sandaran. Nah, jangan lupa bersandar pada sandaran yang kuat, jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah gelap. Monggo silakan. Yo. Ayo yang mau mungkin silakan, yang mungkin enggak perlu silakan. Ayo rapain semua, mut-mutani semua. Ayo yang mau mut. Ayo silakan. Nah, kita. Ya lanjut. Kalau ada yang mau diganjil-ganjili dulu ya, ganjilin nggak apa-apa. Ganjil bakal. Udah paham? Pak Tarso ini paham. Telepati itu tadi ngetes. Ada tadi mau gitu. Udah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Aku yang senang tadi. Aku senang. Aku jawabannya cekap, ya alhamdulillah. Aku deh ditantang. Kalau mau bisa, cuman menyamakan frekuensi, karena dimensinya kan berbeda. Kalau saya pakai dimensi itu nggak zaman pakai dimensi. Oh, ya. Orang itu masih HP cegah ini,
Nah, prevensi itu orang dipadakno dulu, nggak disamain. Hanya kalau mau begitu ayo. Bisa nggak menyamakan dimensi dengan saya? Belum Pak, belum bisa nih. Kalau wani ayo. Saya uji-uji yang belum. Jangan dulu dah. Sinyalnya Potensi itu kan sudah ada. Potensi itu kan sudah ada. Sekarang tinggal kesempatan arep ngaji apa? Udah meneng. Paham? Paham. Kita pulang. Oh, paham. Udah paham kita makan kambing. Oh, oke. Bisa. Oh ngaji gini juga, dikira saya yang bisa ngaji paham sampai orang makluman macam ini. Ya. Sampai ini kan cuma ngurungno corongmu dewe iki. Corongmu. Apa tadi? Apa dikira corong itu bisa bikin sampean paham? Sampean itu bendino diperakan Allahu Akbar pakai corong ora paham paham. Buktinya itu ora teko. Iya. Loh sampean berangkat ke sini itu yang ngasih paham bukan saya kok. Percaya nggak kalau tadi sampean mau berangkat ada bahasa kesadaran yang membuat sampean mau angkat? Hah? Lah itu kan sampean ada ikatan batin dengan saya. Kalau nggak bakalan. Kenapa sampean nggak pakai untuk maju? tahu cara pakai. Ini dia. Tahu cara pakai. Halo, Susah jelas. halo. Saya bisa memahami sampean. Buktinya sama ngomong apa aja saya bisa nyambung. Tapi giliran saya ngomong sama nggak nyambung belas. Kenapa? Sinyal Fakta apa fiktif? Apa? fakta. Sama rame-rame ngeroyok saya, nanya saya jawab semua. Saya tanya sendirian dijawab rame-rame belas atau saya jawab. Gak ada nyambung lagi. Kan udah berkali-kali kan. Makanya saya nggak pernah. Nah itu orang cerdas. Orang cerdas itu bisa menerima kehadiran orang yang bodoh. Kalau kita nggak bakal menolak orang cerdas. Yang suka nolak itu orang bodoh. Dikasih yang gampang, yang simpel, nolak. Terus dikasih detail yang gelenteh-gelenteh, ruwet, lari. Maunya apa? Tapi aku yang sadar ngomong. Saya bisa nerima dan saya terima terus dari dulu. Kalau saya nggak nerima, masalah lu bobel banget, ya kan? Iya. Capek aku ngurusin kamu. Enggak, aku mau cerdas. Cirinya orang cerdas itu bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Wong bodoh itu tidak siap menerima kehadiran orang cerdas. Makanya aku teko terus aku ngomong terus kok gelo atine ngono kae. Ayo ngaku kok gelo ora? Enggak. Bukan dari mana. Enggak. Kok guru tuh ngomong di belakangnya orang-orang komennya macam-macam. Itu kan awal ya. Ya, ya nggak apa-apa. Saya bisa, saya tahu orang cerdas. Orang cerdas itu bisa menerima apa adanya. Kenapa? Orang cerdas itu pernah bodoh. Karena orang bodoh-bodoh itu belum pernah cerdas itu wajar. Ya kan? Makanya santai aja. Oh bodoh itu senengnya ngomong lah. Ya kan biar aja. Apa-apa. Selamamu. Kan? Mutung. Ngomong bodoh Pak. Ya kan ngomong bodoh itu kayak kecil kan mutung. Belum nyaprut, ya kan? Ini mau bawa pikir, kan tahu.
Namanya juga orang. Tuh ngaku loh. Aku nggak ngomong gitu. Karena aku memang ngomong pada bodoh ini. Kalau sang ikut gitu sama-sama bodoh nggak? Mungkin kita enak. Itu namanya sepaksa. Makanya kita beda nggak apa-apa beda pasar. Tapi malah kalau tunggu oleh tuh. Jadi sepasang. Ayo cerdas kafir. Saya siap-siap. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kita mulai. Sudah paham? Paham Pak? Mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selesai. Ya pada cerdas ya. Aku ya bingung nih sama do cerdas kabeh. Repot. Nah kalau sama semua kayak saya yang nggak ada diskusi ya. Namanya sampan sudah manunggal. Ada manunggal diskusi perlu nggak? Pernah mungkin foto baru aku. Sampai ada dalam liputanku. Sampai kalau udah manunggal sama Gusti ada masalah nggak? Ayo itu dia. Kenapa sekarang banyak masalah? Sampai jauh. Ada di sawah. Kita yang membuat dinding, membuat hijab. Hijab itu yang membuat kita tidak bisa sadar. Umumnya hijab itu semua muncul dari gejolak hawa nafsu. Makanya siam ini hawa nafsunya dan yang ditekan jangan perutnya yang dibikin peti. Makanya definisinya itu dirubah. Apa itu siam? Asyamu ai imsakun anil halali yauman li imsakin anil harami sanatan. Siam itu menahan yang halal 1 hari untuk menahan yang haram selama 1 tahun. Keren enggak? Jadi Ramadannya setahun apa cuma sebulan? Itu orang yang kenal Ramadan. Bukan cuma imsakun anil akli wasurdi wajimai tulan nahar minal fajri bilang berubah samsi. Ya Pak, siam itu kan menahan dari makan, minum, dan bersetubuh sepanjang siang minal fajri dan berubah samsi, dari mulai terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Ngancem bukan kayak maghrib ya, maghrib buka kontong telu bakwan 6 sambal kacang 5 sendok ya. Lumayan siap-siap gawe kamar mandi ganti sarung mangkat raweh bar raweh munggah kunci pintu kamar ngapain kan keluar dari kamar mandi keluar dari kamar terus mandi ngapain? Nah, itu namanya ngancem. Nah, cuman kayak gitu. Coba kalau dia belajar menahan diri dari sesuatu yang halal. Yang halal aja gua bisa tahan. Gua sabar gua tahan itu. Tapi yang meninggalkan yang halal aja bisa meninggalkan, apalagi yang haram. 1 hari kita melatih diri meninggalkan yang halal. Demi apa? Nanti bisa meninggalkan yang haram selama setahun. Berarti siamnya Ramadan itu pinter. Insya Allah dapatnya bukan lapar dan haus. Solusinya gimana dong Pak Warno? Itu solusi. Pak Warno udah dari dulu loh saya. Makanya yang jaya aja. Kalau itu konser ya setahun, Ramadannya setahun. Kalau kita jadikan semua Ramadan
Tapi sekarang kajian itu. Enggak baru di sini, baru di sini, baru di sini. Oh, saya yakin baru dengeran beda. Oh iya, oh itu ngajinya terus. Bisa diterima akal, bisa dipastikan. Ya, mau dibuktikan mulai hari ini. Berkah nggak kira-kira? Ya pokoknya usahakan besok selesai Ramadan Idul Fitri, ya kan? Karena banyak yang lebaran tapi sedikit yang Idul Fitri. Kalau yang lebaran nanti ucapannya selamat hari lebaran. Kalau yang Idul Fitri kan selamat hari raya, betul ya? Hari raya itu Idul Fitri. Makanya ucapannya selamat hari lebaran. Minal aidil walfa, mesti itu gandengannya. Oh, lebaran ya. Semoga termasuk orang yang kembali. Kembali mana? Kembali seperti semula, kembali makan siang. Walfa izin, dan termasuk orang yang menang dari apa? Perang kagak ngapain kagak. Oh perang Pak, perang dalam rangka apa? Mengikuti kontes makan lontong dan gorengan selama sebulan. Nah, lebaran beda yang beridul fitri. Sama hari raya Idul Fitri. Takobal Allah milih babiku. Takobal ya. Saya semoga enak di Pak, ucapannya enak di Pak. Enak yang kedua Pak yang benar. Tapi yang itu harus bisa menggapai turunnya hidangan dari langit. Jadi harus nembus 7 lapisan sampai ke satu tempat Sidratul Muntaha. Caranya apa? Dengan menekan hawa nafsu. Halo bro, ketika hawa nafsu sudah mulai tertekan, dia nggak bisa bergejolak, ruhaniyah muncul di permukaan. Kalau di permukaan tinggal landas, 7 lapisan ditembus. Pakai apa? Buruk. Nabi Muhammad pakai buruk. Sampai di Sidratul Muntaha, semua ada. Langsung menerima hidangan dari langit. Apa bentuknya? Naiknya puncak kesadaran. Oke? Kesadaran puncak. Puncak kesadaran tertinggi adalah menyadari bahwa saya adalah manusia. Ketika sadar bahwa saya manusia, sadar pula bahwa wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, sehingga Allah berusaha memberikan keringanan-keringanan dan menghendaki keringanan untuk manusia, tidak pernah menginginkan untuk memberat-beratkan manusia. Yang bikin hidup berat siapa? Manusia sendiri. Karena semua dijadikan beban pikiran. Betul nggak? Beban pikiran Pak, betul nggak? Itu yang bikin. Makanya di ayatnya yuridullah ayu kofifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah menghendaki keringanan buat kalian itu. Karena apa? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif, rapuh dan panah. Kantor ada tulisannya. Dek, dari dulu. Cuman kan kita nggak sadar gitu di situ. Keluar masuk kantor biasa aja. Padahal tulisannya gede itu, begitu masuk langsung ngebaca. Itu 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat ya. Makanya sholat itu aslinya cuma 2 rakaat. Rakaat ketiga dan keempat itu ulangan dari rakaat pertama dan ke itu Pak. 2 rakaat sholat yang jangan masuk kantor aja.
Kita yang berat-berat itu sendiri. Dikasih yang ringan rumah, dikasih yang berat lah. Karena apa sadar setan begitu. Ya kan? Nah, nafsu yang dijadikan senjata. Mana ketika kita tekan, nah ruhaniyah inilah yang muncul di permukaan. Ya kan? Baru tinggal landas. Yes. Itu namanya unsur spiritual. Dimensinya sudah beda. Sampai kok kayak dimensi nafsu, kayak kalau nembus. Gitu benar. Dan yang bisa berhubungan hanya ruh. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma tawassalna mukana ila ruh. Sayyidina Muhammadin. Karena itu tiupan pertama adalah Nur Muhammad. Dari tiupan. Rupa Nur. Baru hidangan. Puncak kesadaran itu. Nah, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dhaif lemah, maka sering terpeleset pada kesalahan. Lalu Rasulullah memperjelas al-insanu makarul kotokan manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tapi nggak sadar kok maunya bener apa salah, maunya bener apa salah, maunya bener kan, tuh itu yang bikin berantem. Maunya bener, disalahnya marah. Bertentangan apa tidak? Tangan. Sama siapa? Sama Rasul bertentangan, sama Allah bertentangan. Kalau apa yang dhewe? Berontak kok lawan sama Tuhan. Manusia itu memang tempatnya salah. Makanya Allah juga nggak mau bebanin kita. Kalau memang kepleset, tangan pura naik gue sadar. Itu hidangan dari langit. Yang paling lezat itu. Kalau dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, hebat zaman. Di rumah tangga aja lah. Suami itu berebut salah, keren. Bener. Ayo, maaf, maaf, ada khilaf lagi. Ada nggak? Orang laki ini gimana sih gimana? Maaf ya, mama sibuk. Habis tadi apa? Pagi-pagi ngurusin itu mandiin anak terus nonton sekolah. Lupa ada bikinin kopi. Maafin ya. Adem suami juga. Ini kan kadang-kadang enggak merasa gitu loh, maunya bener. Di rumah ngapain aja sih? Orang cuma nyeduh kopi aja sampai nggak bisa. Jawabnya betul lagi bang, matamu merem pak. Gue dari tadi memandiin itu orang-orang nyuci, berantem nggak? Berantem. Karena nggak perlu. Aslinya kan suami kan udah anaknya, sebagai suami pengen dilayani, wajar dong, pengen dimanja, sering. Ujungnya nggak apa itu, matamu merem. Udah jadi. Nggak boleh saya nggak mau gitu. Maafin ya. Nah itu ya yang enak tuh, adem suami itu. Lihat deh, yang numpukkan dari tadi. Udah gitu nyambi mandiin anak kamu berangkat sekolah, adem tuh. Ya, jadi semua kucing aku tak bikin sendiri, enak nggak? Nah, ayo ini anget, minum bareng, ya kan? Gula seruput, adem nggak? Pernah begitu? Wah, Enggak. pantesan lakinya nggak betah di rumah. Aduh, orang nggak pernah coba. Langsung ke Bandung kabur-kaburan terus. Sekali-kali gitu bedangan pergi mulu. Yang selingkuh ngamuk. Ya, Dengan lakinya selingkuh ngamuk. nah ya itu. Tuh, jawaban suami tuh. Giliran lakinya sibuk, Ngamuk. Nah, Itu selain cerita. ya, emang kayak begitu ya. Tutup selingkuh.
Iya. Kampungnya berdua tetap saling. Nah sekarang rame itu berebut apa? Nah, ada buktinya kan? Dalam sudut pandang. Makanya itu persoalannya. Makanya kesadaran itu nikmat yang paling besar. Jangan langit kesadaran itu. Terus orang sadar itu enak. Orang kalau sadar, dia mudah menerima kehadiran orang-orang yang tidak sadar apa adanya. Umumnya orang yang tidak sadar tidak siap menerima kehadiran orang yang sadar karena dia belum pernah sadar. Langsung itu enggak pakai itu dulu. Orang sadar bisa terima karena apa? Orang sadar pernah tidak sadar. Itu hidangan. Cuman memang ruwet ya kalau kita gitu. Iya. Cuman dai Wali Songo memang jos. Para dai Wali Songo diwakili oleh Raden Mas Syahid, Bin Adipati Milotiko, Bin Adipati Aryo Tejo, Bin Adipati Aryo Wirjo. Dia dakwah supaya lebih sederhana bahasa hidangan dari langit itu diejawantahkan, dijadikan sebagai alat peraga berbentuk hidangan makanan sederhana karena memang yang ruwet disederhanakan biar simpel. Itulah alul lepas. Makanya wali-wali itu dakwahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah yang ruwet disederhanakan, bukan yang sederhana diruwet-ruwet supaya orang malah bingung. Ben wong tambah bodoh, ben gampang dibodoh-bodohin. Wes pinter tapi malah Benerin. gak pinter. Paham ya? Itu kan. Nah, caranya dia buat makanan namanya kupat. Apa kupat? Ngaku lepat. Salah. Hah? Ya ngaku lepat tuh ngaku salah. Namanya kupat. Keluarnya mesti habis Ramadan. Kalau nggak habis Ramadan, namanya lontong. Kalau nggak lontong, ketuk. Tapi kalau besok kupat. Ngaku Lepas. semua besok setelah Ramadan cari orang bener nggak nemu. Yang model tadi begitu tadi nggak ada itu. Ya. Wes semua. Nah, bener nggak? Fakta? Salah doang. Itulah hidangan dari hari dulu. Pertahankan kesehidangan itu, kesadaran itu. Sadarlah bahwa kamu itu manusia. Aku baca juga. Ya kan? Makanya rumah tangga pengen harmonis suami istri. Satu, sadar dulu. Ketika ijab kabul, sadar dulu. Dan oh, istri itu manusia. Istri juga sadar, oh calon suamiku Manusia. asal sadar itu tahu kalau manusia itu pada salah tempatnya itu depan. Jadi kalau masih salah nggak dibentang-bentang, nggak diomelin. Suami salah ya nggak diomelin. Kan sadar dari awal gua nikah sama manusia. Itu hidangan dari langit. Itu kalau disadari keren nggak? Loh, kalau sudah kondisinya begitu, pertahankan. Pertahankan. Tetap ada, tetap hidangannya harus kupat. Apa dong? Kupat, laku, papat. Ada langkah 4 atau 4 langkah yang kita tempuh. Langkah itu suluk. Orangnya namanya Saling. Apa 4 langkah yang kita tempuh? Langkah pertama itu namanya lebaran. Kita udah puasa ya. Kita udahan nih. Marahannya udahan. Puasanya juga udahan. Jangan sok merasa solehah. Habis Ramadan terus puasa lagi. Kok masih puasa aja? Puasa Syawal, Pak. Enggak boleh. Lebaran dulu. Nantilah puasa Syawal. Baru berhari raya.
Lebaran selesai puasanya. Dan marahannya pun sudah selesai. Kan kita udah puasa kemarin. Satu, langkah pertama. Setelah Lebaran, apa yang harus kita lakukan? Udah kemarin puasa perut lapar nggak enak. Ingat saudara-saudara yang nyari duit susah. Mau makan harus keliling kampung dulu, dapat duit sudah jam 2 siang. Perut sudah kerontongan, anaknya nangis. Belum dimasakin. Nah, dapat duit baru nempur, beli beras. Nah, ingat sama yang gitu. Nah, setelah langkah pertama Lebaran, langkah kedua luberan. Yang punya rezeki diluberin. Bayar zakat fitrah. Infak. Masa. Langkah ketiga leburan. Selesai bayar zakat fitrah, selesai karena batasan zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Kalau khotib udah naik mimbar udah tidak ada zakat fitrah ya. Nah, makanya habis itu sholat Idul Fitri. Dalam rangka apa? Merayakan hari raya fitrah. Karena apa? Hidangan dari langit sudah kita terima. Kita beri Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, ayo langkah ketiga leburan. Kalau dengan puasa Ramadan, kemudian kita beri Idul Fitri, dosa kita semua diampuni, dihapus oleh Allah. Tapi dosa-dosa akibat benturan batin antar sesama manusia belum selesai. Mana kalau kita belum saling meridhoi sebelum halal bil halal. Selesai Idul Fitri, salaman. Betul ya? Saling melebur kesalahan. Minta maaf. Wal afina aninna. Ayo saling memaafkan. Karena kita sadar sekarang kita ini sesama manusia dilarang saling mendahului. Udah sama dengan bis kota. Udah 3, cakep nih. Udah ya, kita udah cakep nih. Ya, ayo setelah ini kita jaga. Dengan cara apa? Selalu berhusnudzon kepada sesama manusia. Terus ketika manusia tempatnya salah, jangan cari-cari kesalahan. Jangan korek-korek kesalahan dan keburukannya. Orang nggak dijelek-jelekin juga memang sudah jelek. Itu ngaku. Ya kan? Terus sebaiknya kita husnudzon. Kalau mendapat sesuatu, ayo kita saling mengingatkan. Barangkali dia ayo kita saling tawasobil marhamat. Keren. Namanya laburan. Bersikap baik terhadap siapa saja yang kita jumpai. Laburan itu zaman saya kecil gini loh. Jadi kalau mau habis puasa nih, mau Lebaran, itu pakai injet itu kapur ditaruh di ember gitu, Gamping. direndam air, nanti luntur jaduk. Nah, nanti belum ada cat, pain-pain itu belum ada. Nah, nanti di ininya ke dinding itu pakai menang diikat keprek gitu, barkuas. Atau inian manggarnya kelapa, geprek. Itu ya. Geprek. Itu namanya laburan. Ayo kita hias hubungan kita dengan saling bersikap baik kepada siapa saja yang kita jumpai. Yang ada kebaikan. Oke. Kalau sudah jaga kebaikan kita, ya supaya lebih erat hubungan kita, silaturahmi kita, lebih erat persaudaraan kita. Yuk disempurnakan upatnya dengan didampingi lepet. Tahu lepet? Di Padang ada lepet nggak? Ada bener, namanya lapek. Nah, lepet lapek. Bingung aku gimana? Begini capek. Ya, lapek. Jadi jilap biar apek. Kalau lepet gini, ditilep yang rapet.
ditilep yang rapat. Kan kita udah saling maaf-maafan. Kita udah saling ayo menjaga kebaikan. Dengan cara apa? Ditilep dulu kesalahan-kesalahan masa lalu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan dikorek-korek. Ditilep yang rapat. Supaya apa? Makin akrab. Makanya lepet itu dibuat dari keraketan, tambah raket hubungan kekeluargaan. Oke bro, itulah hidangan dari langit-langit yang dipersembahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyederhanakan supaya orang awam pikirannya enggak mumet, diringankan pola pikirnya. Kan langsung hafal itu, langsung paham kan? Daripada yang tadi pertama pakai dalil segala malah pusing kita. Pakai itu malah itu namanya bil hikmah. Ya, jangan lupa. Ya, besok bikin lepet. Nah, oke, udah ya, paham ya. Oke, insya Allah kita dapat dalam kodar malam ini. Besok kita beridul, bukan sekedar lebaran. Kebanyakan lebaran saya belum tentu beridul, tapi kalau sudah memakan hidangan dari langit ini, saya yakin tentukan sekarang. Lalu kan malam ditentukan, tentukan sekarang. Saya harus beridul fitri, bukan sekadar lebaran. Besok saya mau bikin lepet sama ketupet. Lauknya empek-empek. Kapal selam. Waduh, nggak nyambung ya. Oke. Sambil lagi. Kamu